Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Speedweek, Bastianini baru saja mendapatkan penghargaan tertinggi dari Komite Olimpiade Nasional Italia. Ia mendapatkan medali emas dari CONI, yakni Komite Olimpiade Nasional Italia, yang hanya diberikan kepada atlet yang telah meraih kemenangan Olimpiade atau gelar juara dunia. Saya pikir tahun lalu benar-benar tahun bagi saya, bahkan jika itu adalah tahun yang sulit bagi semua orang. Saya berhasil mengekstrak aspek positif dan sangat berkonsentrasi pada diri saya sendiri. Pada akhirnya saya memenangkannya. MotoGP tahun ini adalah planet yang sama sekali berbeda. Ini benar-benar kelas yang sulit, di mana Anda pasti harus mendapatkan banyak pengalaman. Beberapa minggu yang lalu, bagaimanapun podium pertama datang, saya puas. Kepada Motosan, Dovizioso membeberkan alasan yang membuat dirinya yakin memutuskan bergabung dengan Yamaha. Dovi menyebut program yang ditawarkan Yamaha lebih jelas ketimbang apa yang diberikan Aprilia. Saya selalu punya ide jelas, tepat atau salah. Untuk kembali ke MotoGP, saya hanya menerima dengan kondisi yang benar-benar jelas. Pintu terbuka dengan bantuan sponsor utama tahun depan. Ketika pintu kembali ke MotoGP terbuka, saya tidak bisa bilang tidak. Lebih lanjut, Dovizioso menyebutkan alasan lain ia mau kembali ke ajang MotoGP. Tak ada apapun yang bisa dilakukan ketika Anda berada di lintasan di tengah 20 pembalap top. Itu sangat keren. Menciptakan adrenalin. Anda merasa beruntung menjadi seorang pembalap. Lalu setelah beberapa waktu, semua hal ini menghilang karena performa. Hasil selalu mendominasi. Usai terjadinya insiden mematikan kepada Jason Dupasquer, kemudian disusul dengan Dean Bertavinales. Kepada Corse Moto, Alex Espargaro mengatakan bahwa dirinya tidak ingin anaknya menjadi pembalap. Kita harus tetap menjalaninya. Ini olahraga kami dan itu bisa saja terjadi. Meski begitu, itu mengerikan dan sangat sulit. Jika kejadiannya bisa sedikit lebih baik daripada di Mugello, maka itu bisa diterima. Tetapi saya percaya sangat penting untuk dekat dengan keluarga, karena hal-hal ini terjadi. Saya tidak mengatakan itu karena alasan jatuh dan 3 kematian dalam 6 bulan terakhir, tetapi karena itu adalah olahraga yang beresiko. Rossi memiliki satu murid baru yang bergabung dengan VR46 Riders Academy, yakni Alberto Sura, yang masih berusia 17 tahun. Sura tampil gemilang dalam 5 seri di Moto3 dan membuat Valentino Rossi kepincut untuk memasukkannya ke VR46 Riders Academy. Rossi pun membongkar keistimewaan yang dimiliki oleh Alberto Sura, yang dinilai dapat menjadi bibit unggul di masa depan. Alberto Sura tampak seperti pilihan yang baik bagi kami, karena dia adalah pembalap dengan bakat hebat, yang telah melakukannya dengan sangat baik di kejuaraan yang lebih kecil. Kemudian dia menghabiskan 1 tahun bersama kami, dan berlatih bersama kami. Karena itu juga sangat penting bagi kita untuk mengenal karakter seorang pembalap. Kami menyukai anak laki-laki yang simpatik dan berpendidikan, yang bahkan ketika mereka masih muda dan tahu di mana posisinya.
Saat balapan di Moto3 Austin telah terjadi crash yang sangat mengerikan. Sebagai konsekuensinya, Dennis Onju dinyatakan bersalah dan harus dihukum tidak boleh mengikuti 2 balapan berikutnya. Terkait kejadian itu, Joan Mir kepada Motorsport menyatakan bahwa tindakan cepat perlu diterapkan agar kejadian seperti itu tidak terjadi di masa mendatang. Dia tidak melakukan manuver ini dengan sengaja. Dia bukan satu-satunya yang melakukan hal semacam ini. Hukuman ini adalah contoh dan saya setuju. Kita tidak bisa membiarkan manuver seperti itu ada. Kami kehilangan terlalu banyak pembalap tahun ini. Dan kami hampir kehilangan satu lagi di Austin. Saat ditanya tentang agresivitas para pembalap, Joan Mir mengusulkan untuk membatasi promosi di kelas Moto2. Ini pernyataan yang rumit karena ada banyak uang, banyak sponsor di tim dan tentu saja mereka ingin melakukan yang terbaik. Tapi terkadang manajer tim agak terlalu optimis untuk pindah dari satu kategori ke kategori lain. Anda mungkin perlu kemenangan, beberapa kemenangan atau beberapa podium minimal. Saya pikir itu akan meningkatkan keselamatan. Dikutip dari Varsity Moto, seperti diketahui di 3 balapan tersisa musim ini, Bagnaia masih memiliki selisih 52 poin dengan Quartararo. Meski memiliki kesempatan yang cukup kecil untuk dapat menjuarai MotoGP musim ini, Bagnaia pun menyebut bahwa dirinya tidak akan menyerah. Namun dirinya juga sadar sulit mengalahkan Quartararo, yang dianggapnya memiliki penampilan paling konsisten di sepanjang musim ini. Tentu saja saya tidak akan menyerah, tetapi Fabio tahun ini pasti telah melakukan pekerjaan yang hebat. Dia adalah yang tercepat di awal dan yang paling konstan, jadi dia benar-benar pembalap yang hebat. Dia akan memiliki kesempatan untuk menang, dan kami tahu di mana kami kehilangan poin. Dilansir dari Motosan, kombinasi Bagnaia dan Ducati mendapatkan pujian dari Rossi. Tak lain karena kini Ducati dan Pecco menemukan perpaduan yang cocok. Pecco sangat mengesankan. Dia dalam kondisi sangat baik, sangat menyenangkan melihatnya balapan. Cara dia mengendarai Ducati sangat bagus. Sudah lama Ducati tidak terlihat seperti ini. Saya sangat senang untuknya. Lebih lanjut, Bagnaia pun juga menyebutkan rahasia penampilannya, yakni Ducati telah menyesuaikan setupnya sesuai dengan gaya corneringnya. Ketika saya mulai balapan di Ducati, saya sering jatuh. Perasaan saya tidak pernah sangat baik. Saya mencoba memaju, tetapi gaya balap saya tidak cocok dengan Ducati. Karena saya selalu melaju dengan kecepatan menikung yang tinggi di Moto2. Di kelas Moto2 juga tidak bisa mengerem terlalu keras, karena roda belakang selalu selip. Setup Ducati saya disesuaikan dengan gaya balap saya dalam hal kecepatan menikung. Motor kami tidak secepat itu di tengah tikungan, tapi kami melakukan pekerjaan dengan baik tahun ini, dan sekarang motor lebih cocok untuk itu. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania!